Nah, dimulai dari sini ya. Dari start, kita harus punya dulu data-data pembebanannya, beban matinya, beban mati tambahan, kemudian beban hidupnya, loss of pre-stress-nya, kemudian lintasan tendonnya juga dipersiapkan, direncanakan, kemudian dihitung momennya. Momennya dari 1/8 L kuadrat ya, Dek ya. Kemudian bisa dihitung momen totalnya setelah dapat masing-masing momen. Nah, setelah itu kita tetapkan batasan untuk limit stressnya. Nah, limit stressnya ini Extreme Fiber Stress in Compression FCI minus 0,6 FG aksen pada tahap transfer dan seterusnya. Jadi ini adalah limit stress yang kita bicarakan di awal itu. Kemudian tahapan 4, step keempat, apakah dimensinya dipilih atau didesain? Dipilih artinya kita sudah punya katalog gitu deh. Kalau dipilih ya langsung ke step 10. Yes, kita langsung ke step 10. Tapi kalau no, artinya kita tidak memilih katalog, tapi mendesain berarti masuk ke sini, step 5. Baca dulu datanya, kemudian dihitung section modulusnya, kebutuhan section modulusnya. Setelah dihitung section modulusnya, maka akan mendapatkan nilai ST dan SB. Kemudian dicek ST min SB dibagi ST itu berapa rasionya. Kalau kurang dari setengah, maka masuk ke area ini. Kalau lebih dari setengah, masuk ke sini. Artinya memakai balok T. Artinya memakai balok bentuk T. Tapi kalau dia kurang dari setengah, itu tergantung panjang bentangnya seberapa. Kalau panjang bentangnya kurang dari 30 feet, itu pakai penampang persegi, tapi kalau lebih dari 30 feet pakai girder I. Nah, setelah itu, jadi ada 3 ya ini. Ini adalah persegi, ini girder I, dan ini adalah girder T. Tergantung dari ST dan SB-nya. Gitu. Jadi kalau sudah dipilih persegi, I atau T, maka kita masuk ke step 10. Step 10 itu kita menghitung perbedaan self width yang kita asumsikan pertama dengan hasil hitungan kita yang sekarang. Kan kalau kita pilih dari katalog kan sudah dapat dead load-nya ya. Kemudian kalau kita desain juga kita bisa mendapatkan dead load-nya. Nah, itu dicek terhadap asumsi yang awal kita masukkan ke hitungan tadi, Dek. Yang ini MD ini. Gitu. Kalau dia kurang dari 10%, maka kita lanjut ke menghitung section properties. Tapi kalau lebih dari 10% ya diulang lagi dari awal gitu supaya selisihnya bisa terlalu besar dengan asumsi awal. Nah, setelah itu hitung section properties-nya, dapat AC-nya, IC-nya, AC ini luas penampang betonnya, inersia penampang betonnya, kemudian SB dan ST ini section modulusnya, kemudian jari-jari girasinya, dan seterusnya. Dihitung semua penampang propertiesnya, properties penampangnya, kemudian masuk ke hitungan PI atau P inisial. Dihitung, dicek, kita butuh gaya prategang seberapa. Kemudian setelah itu masuk ke cek terhadap limit stressnya. Kalau safe atau kalau sudah terpenuhi, berarti bisa dilanjutkan. Kalau tidak, ya berarti harus mengulang lagi dari awal. Gitu. Seperti itu, ini sampai pengecekan limit stress. Kalau sudah terpenuhi, ya sudah selesai seperti itu. Nah, berikutnya ada contoh soal ini bisa dicoba. Bisa dicoba silahkan dengan memperhatikan step by step-nya. Ini sudah sesuai dengan yang kita bahas tadi sampai mendapatkan ini tadi ya diantaranya adalah mendapatkan 1 penampang betonnya, kemudian 2 adalah posisi tendonnya, kemudian 3 adalah gaya pada tendonnya, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tulangannya untuk tulangan non prategangnya seperti itu. Nah, ini sudah komplit, outputnya seperti ini nanti. Oke, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kelima. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.